Shalom, teman-teman. Ya, ini masih grogi ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan penyampaiannya yang di ini. Yang penting message-nya ya. Ini saya juga terima kasih Pak Gem masih dikasih kesempatan ya. Gitu. Oke. Malam ini saya mau share firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari tokoh yang bernama Yusuf ya. Yusuf ini Yusuf perjanjian lama ya, gitu ya kan. Teman-teman bisa baca nanti kalau misalnya sambil boleh nih habis ini baca Kejadian 37 sampai dengan 50 itu semua tentang Yusuf gitu loh. Oke. Jadi di sini saya mau bagikan ke teman-teman sekalian juga. Jadi ada 4 hal yang Yusuf hadapi waktu dia selama perjalanan hidupnya ya gitu ya. Maksudnya Yusuf ini boleh dibilang sih masih muda ya waktu dia ngalamin itu ya gitu ya kan. Jadi yang pertama itu dia dibuang di sumur sama teman-temannya karena ya sama saudara-saudaranya malah ya kan, bahkan sesuatu yang kalau kita ngomongin dibuang itu dia terasing ya, maksudnya dijauhkan dari sanak saudara, keluarga, maksudnya ya kita sih berasa ya kalau misalnya hari-hari gini kita tanpa keluarga, maksudnya jauh dari keluarga aja kita kadang-kadang kita masih ya kalau yang masih ada orang tua atau masih ada kakak, masih ada adik, kita masih tetap keep in touch ya gitu ya kan. Nah, terus yang itu bisa dibaca di Kejadian 37, 23, 24 ya. Mungkin Pak Gembala ini firmannya saya bacakan atau nggak usah nih? Nggak usah ya. Itu. Baca aja, brother, biar semua tahu kan. Karena kita iya. sama-sama lagi belajar. Siap. Oke. Saya bacain dari Kejadian 37, 23, 24 ya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah maha indah yang dipakainya, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Dibuang ke sumur, kosong lagi yang nggak berair ya. Kalau berair masih mending gitu ya. Jadi memang secara fisik juga udah berasa sakit ya gitu ya kan. Udah gitu belum nggak selesai sampai situ aja. Tadinya kan Yusuf kan mau dibunuh kan, tapi ternyata saudara-saudaranya berubah pikiran, akhirnya dia dijual ke saudagar Midian gitu ya kan. Nah, ini juga sambungannya di Kejadian 38 ini. Kejadian 38 sebentar ya. Kejadian 28, Bro. 28 ya. Boleh, Des. Bantu baca, Des. Kejadian 31 ayat 28 yang bunyinya, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Thank you, Desi. Ya, kita kalau ngomongin dijual nih ya kan, namanya orang dijual gitu kan pasti harga dirinya kan udah nggak ada ya. Harga diri kita tuh ya seharga yang kita dibayar gitu, apalagi tuh zamannya dulu kan zamannya perbudakan gitu ya kan. Maksudnya ya istilahnya kalau kita ngomongin perbudakan itu udah sama sekali nggak punya hak asasi manusia, jadi udah milik tuannya gitu, mau diapain kayak mau dilakukan semuanya udah istilahnya kita udah nggak lebih dari ya pokoknya kita udah
udah nggak ada harga diri lah ya gitu ya kan. Nah itu kan berasa juga ya gitu ya kan, gitu. Terus oke, tapi gini, satu hal yang di dalam Yusuf ini, Tuhan masih berkenan sama Yusuf gitu. Setelah ia dijual kan, dia kerja di tempatnya Potifar. Potifar itu kan jadi salah satu petinggi lah ya istilahnya, pejabat di Mesir gitu ya kan. Tapi karena Tuhan menyertai dia dipercaya gitu loh ya kan, dipercaya di rumahnya Potifar itu ya kan. Oke, dan di sini nggak selesai nih Yusuf nih. Yusuf juga setelah itu dia difitnah gitu loh ya kan. Ya kita tahu ya ceritanya, sebagian besar pasti udah pada tahu ya kan, dia digoda terus sama istri Potifar. Dan jadi di sini saya di Alkitab ini kita bisa lihat ya kan, di Kejadian 39 ini jadi nggak cuma sekali dua kali Yusuf tuh digoda gitu, dan itu berhari-hari. Digodanya berhari-hari, kebayang gitu ya kan. Maksudnya kan kita ya istilahnya yang namanya kerja setiap hari ketemu gitu ya kan. Dan ini saya sebentar nih, saya bacain ya nih ayat 39 ayat 10 itu, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi kebayang nggak? Ini bukan sekali dua kali gitu ya digodanya gitu. Ini berhari-hari gitu loh ya kan. Membujuk gitu loh, ini kan kebayang gitu ya kan. Cewek-cewek Mesir kan Pak zaman dulu tuh kayak gimana gitu ya kan. Apalagi yang udah kelas-kelas pejabat ya, kelas-kelas tertinggi gitu ya kan. Tapi di sini Yusuf tuh tetap punya satu karakter yang memang dia nggak bisa gampang jatuh gitu loh di dalam kejatuhan dosa seks itu ya kan. Oleh sebab itu dia difitnah. Jadi ya kan, ya istilah gini ya kan, sekali dua kali nggak kena, aduh kesel juga nih ya kan, tante pot ini ya kan. Akhirnya dia difitnah, dia dimasukin ke penjara gitu ya kan. Di penjara. Nah ini di penjara itu sama. Kalau kita ngomongin di penjara itu ngomongin kita udah nggak punya hak, kita diputus dari dunia luar, dan kita udah nggak, istilahnya kita udah nggak lebih dari manusia yang udah terbelenggu gitu ya kan, gitu ya kan. Tapi di sini juga yang namanya Tuhan menyertai Yusuf ya kan. Di penjara pun Yusuf tetap diurapi Tuhan ya, dia tetap bisa tetap jadi bekerja di penjara gitu ya kan. Jadi intinya dari ujian yang dihadapin Yusuf ini sebelum dia naik tahta itu, mungkin di sini ada karakter yang bisa saya bagikan ya di sini ya. Jadi Yusuf ini di Alkitab tidak mencatat bahwa dia itu bersungut-sungut gitu ya kan. Jadi kita bisa belajar dari Yusuf itu punya karakter giving, dia memberi gitu ya kan. Itu ada di Kejadian 42 ayat 25. Ya kan, Kejadian 42 ayat 25 itu Desi bisa bantu baca nggak, Des? Kejadian 42 ayat 25 yang bunyinya, sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah itu dilakukan orang kepada mereka itu. Oke, ya kan. Yusuf itu tetap giving. Dia juga tetap positive thinking ya kan. Positive thinking itu kita bisa lihat di Kejadian 45 ayat 5 sampai 8, Des. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8 yang bunyinya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat ke-6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat ke-7,
Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat ke-8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Oke, thank you, Des. Jadi kalau kita lihat ini kan rencananya Tuhan terhadap Yusuf gitu, memelihara kehidupan Israel, dalam hari ini kan keturunan Yakub gitu ya kan. Jadi kalau misalnya dari pas dia dibuang, dia dijual, difitnah dan dipenjara, dia udah kalah nih, dia udah ini. Rencana Tuhan kan tidak tergenap sama Yusuf, tapi kan di sini kan Yusuf tetap positive thinking, dia tetap tegar gitu loh ya kan. Itu sih satu hal yang kita bisa belajar dari Yusuf juga gitu ya kan. Gitu. Oke. Jadi di sini teman-teman, saya mau kasih sedikit konklusi ya gitu ya. Jadi sikap kita yang harus kita miliki dalam kita menghadapi perkara, yaitu kita harus terus mendekat pada Tuhan, kita harus terus menguatkan iman, kita harus terus bersyukur atas hidup ini, atas semua yang pernah kita miliki dan yang sedang kita miliki, dan yang pokoknya kita yang nikmatin itu. Terus berdoa, kita juga terus tetap harus berdoa sama Tuhan gitu loh. Gitu ya. Itu saja dari saya, teman-teman. Pak Gembala mungkin bisa kasih konklusi yang lebih baik ya, gitu ya. Itu sih. Baik, puji Tuhan. Terima kasih, Brother Wahyu. Ya, cuman tadi kameranya nggak dibuka, jadi semuanya bisa melihat dirimu ya, Tuhan. Oke, teman-teman, malam hari ini kita belajar soal Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang luar biasa, ya, dan yang bukan apa-apa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi Alkitab berkata justru dia menjadi bapak buat Firaun. Jadi kadang-kadang kita berpikir selalu pengen jadi nomor 1. Ya, soalnya kita mengejar jabatan, tapi sebetulnya bukan jabatan, tapi sebetulnya bagaimana kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan, sekalipun seakan-akan posisi bukan nomor 1 pun, dia tetap menjadi kepala. Ya, itu yang Tuhan buat dalam hidup Yusuf. Nah, saudara, kita belajar tadi bahwa hidup ini adalah journey, hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan kita melihat bagaimana dalam kehidupan Yusuf. Ya, kita melihat bagaimana proses kehidupan itu Tuhan izinkan terjadi. Dan proses kehidupan ini bukannya sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Tapi proses kehidupan ini ternyata Tuhan izinkan terjadi. Karena kalau kita melihat tadi di pasal yang terakhir, Brother Wahyu baca melalui Desi, kita akan melihat dan menangkap bahwa semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan. Nah, tinggal respon kita waktu kita menghadapi proses dengan ujian demi ujian. Bagaimana respon kita? Hari ini bukankah kita juga banyak menerima ujian dari Tuhan? Ujian yang satu selesai, ujian kedua selesai, ujian ketiga. Sebetulnya itu memurnikan iman kita. Dan sebetulnya kalau kita lulus dari satu ujian yang satu, Tuhan akan bawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Karena firman Tuhan berkata Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Artinya ada sebuah progres yang Tuhan akan bawa kita naik kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, tapi yang menarik di sini, tadi Brother Wahyu bisa mengkonklusikan dari semua proses kehidupan itu. Nah, banyak kita waktu kita mengalami proses, kita nggak bisa ya mengambil sebuah kacamata Tuhan sebetulnya di balik proses yang kita hadapi. Tapi waktu Brother Wahyu memposisikan dirinya ada dalam posisi Yusuf, ya, dia bisa melihat bahwa di balik semuanya proses ini ternyata ada maksud Tuhan. Jadi kalau saya boleh gambarkan, konklusi ini adalah maksud Tuhan. Nah, saya berdoa buat setiap kita. Mungkin kita sedang mengalami banyak hal dalam pergumulan, dalam proses hidup kita. Tapi kita harus tahu, apa sih di balik proses yang Tuhan izinkan terjadi? Pasti ada maksud Tuhan buat kita semua juga. Ya. Tadi yang pertama prosesnya itu, ya, dia membagikan bagaimana yang pertama untuk mengajar untuk setiap kita. Ya, sekalipun sedang mengalami proses, kita selalu mendekat kepada Tuhan. Artinya ada relationship yang kuat, ada keintiman yang kuat antara kita dengan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau ada ujian atau ada cobaan dalam hidup kita, kalau kita semakin jauh, semakin renggang dari Tuhan, itu justru akan membuat kita ya itu lemah.
Kenapa? Karena Alkitab berkata dengan jelas, kekuatan kita bukannya dengan fisik kita. Kekuatan kita bukan dengan kepintaran kita, kekuatan kita bukan karena jam terbang kita, tapi kekuatan kita karena roh yang berdiam dalam hidup kita, yang membuat kita dari yang orang bukan apa-apa menjadi orang yang mampu melakukan segala hal yang hebat. Karena Dia yang berdiam dalam diri kita akan mengurapi kita dan memberikan hikmat kepada setiap kita. Ya, jadi oleh sebab itu yang pertama dalam menghadapi proses kehidupan ini, biarlah kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ya bagaimana kita harus menguatkan iman. Iman itu dalam bahasa Ibrani pistis. Pistis itu bicara soal percaya dengan sungguh. Saudara bukan cuma sekedar percaya, tapi percaya dengan sungguh. Artinya, di saat tidak ada pengharapan, saudara tetap yakin bahwa Tuhan itu akan bekerja. Di saat tidak ada jalan, saudara yakin bahwa Tuhan akan membukakan jalan. Itu iman, percaya dengan sungguh. Jadi oleh sebab itu hal kedua, mari kita terus dibalik ada proses dalam hidup kita justru semakin membangun iman kita, membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan di level tertentu kita bukan cuma percaya, tapi bagaimana kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya dengan mempercayakan itu beda, saudara. Ya, kalau kita cuma percaya, mulut bilang percaya itu bisa. Tapi kalau sudah mempercayakan artinya sesuatu yang paling penting dalam hidup kita sudah serahkan. Nah, kita tahu kita percayakan kepada siapa dan itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia yang akan berdaulat, ya, mengubahkan jalan hidup kita dan membawa kita masuk dalam destininya. Dan yang ketiga, tadi dikatakan kalau kita melewati semuanya itu, hendaklah kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara nggak gampang loh, ya. Dikatakan tadi dibuang ke sumur, yang ngebuang itu saudaranya sendiri, saudara. Ya, jual ke Midian, saudara itu nggak gampang. Tapi dibalik semuanya itu, Yusuf masih muda, itu menjadi budak, dijual ke negara orang, seorang diri nggak kenal siapa-siapa. Tapi hati dia selalu mengucap syukur dengan dibuktikan dia bangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini apapun kondisi saudara, saya tahu mungkin ada hal-hal yang berat dalam hidup kita. Tapi hendaklah kita selalu bersyukur bahwa di balik semuanya yang berat yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin hari ini kita belum mengerti maksud Tuhan, tapi percayalah ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kita. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi dengan adanya proses, jadi ada maksud Tuhan untuk kita selalu bergantung kepada Tuhan. Doa membuktikan bahwa kita itu mau bergantung sama Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena Tuhan itu ya bekerja melalui doa-doa kita. Ya, bukankah firman Tuhan berkata doa orang benar besar kuasanya. Ya, jadi oleh sebab itu bukan doanya yang benar. Kita tulis, kita karang kayak puisi, kita hafalin. Kalau doa itu Tuhan Engkau besar, bukan begitu. Yang penting doa itu dari ketulusan. Orang benar itu bicara dari ketulusan hati. Dari hati yang murni. Ya kan? Mungkin kita punya keluarga dari dataran Cina. Cek datang. Ya dia bicara Tuhan. Oh ya, ya lu tolong. Wow, dibilang gitu kan. Tapi Tuhan dengar. Bukan karena tata bahasanya. Yang menurut kita dia tata bahasa sih. Cek kalau doa ngaco nih. Gitu kan. Kayaknya kesannya nggak sopan nih. Tapi Tuhan lihat ketulusannya. Daripada orang berdoa seakan-akan ditulis, diskenariokan, tapi sebetulnya hatinya itu nggak melekat sama Tuhan. Jadi hal yang keempat, yang terakhir, kalau kita berdoa, biarlah kita berdoa dengan ketulusan. Bangun hubungan doa, karena doa adalah jembatan, ya, jembatan penghubung dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini 4 hal yang tadi Brother Wahyu bagikan buat kita melalui proses kehidupan Yusuf. Saya percaya kita semua juga diberkati dan mungkin ada sisi-sisi yang bisa melengkapi. Ya, sebelum semuanya saya kupas lebih jauh, saya mau dengar dulu dari teman-teman. Ya, oke. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang mendapat, silahkan. Ada yang dapat sesuatu dari Tuhan malam hari ini. Sepertinya Brother Eric dari tadi menyimak nih ya, luar biasa nih. Mungkin Brother Eric bisa sharing